Pali bereaksi soal aksi gacornya yang ditonton langsung oleh asisten Sintayong. Pada laga ini Lili Pali berhasil mencetak 1 gol saat laga baru berjalan 4 menit. Mendapati aksinya turut disaksikan oleh 4 asisten Sintayong di timnas Indonesia. Lili Pali ini dia bagus sebenarnya nih, tapi kenapa dia tidak dipanggil sama STY? Ini ada apa sebenarnya? Semoga ini dia dipanggil sama STY untuk mandi kualifikasi Piala Dunia round 3. Ini dia bagus sekali nih Lili Pali menurut saya. Ya, yakni Yom Ki-hoon, Jo In-chol, Jo Byung-guk, dan Shin Sang-kyu. Stefano Lili Pali mengaku malah tidak mengetahui hal tersebut, sebab dia hanya fokus membela Borneo FC pada pertandingan. Akan tetapi ya, semoga dia dipanggil lah, soalnya dia ini pemain bagus sebenarnya. Guys, Nathan Chon dan Elkan Baggett semalam bermain di Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Ini dia update-nya. Sebelum gue lanjut, buat yang masih ada tanda tambah di sebelah, dipencet, di follow akun gue, sikat. Oke, kita mulai dari Nathan Chon bersama Swansea. Semalam, Nathan Chon dipercaya menjadi starter melawan. Nah, ini yang keren ini. Kalau sampai Nathan starter terus ini keren ini. Ini dia yang kita tunggu-tunggu ini. Dan membawa timnya menang 3-1. Nathan Chon bermain di posisi aslinya yaitu fullback kiri dengan rating 6,8. Wih, bermain keren. 67 menit dan akhirnya digantikan oleh Josh Dimon. Yang berikutnya adalah Elkan Baggett. Secara meyakinkan Elkan Baggett membawa Blackpool menang 4-0 atas Burton. Elkan Baggett bermain dari menit awal dan ditarik pada menit 65 digantikan oleh Oliver Casey. Elkan Baggett mendapatkan rating 7,6. Tapi yang mengagumkan adalah akurasi passingnya. Lihat di bawah tuh, 91%. Luar biasa guys. Liga Inggris nih bos, bukan kaleng-kaleng ini. Ya, penampilan yang baik ini menggugah kembali hati Sintayong untuk memanggil si Jangkung ini guys. Ya betul, semoga si Elkan Baggett, Lili Pali, Mark Klok kalau tidak salah, ini 3 orang ini kalau dipanggil itu lini tengah kita, lini belakang kita, sumpah itu nanti dia punya bagus, luar biasa sekali itu. IQ pemain timnas Indonesia ternyata ada yang di level bawah. Sintayong sampai pusing karena sulit memberikan arahan. Nah, jadi staf pelatih timnas Indonesia pernah menggelar tes kecerdasan intelektual. Oh, itu siapa? Kasih tahu di nama sudah. Untuk para pemain timnas Indonesia. Hal itu dilakukan karena menurut Sintayong kecerdasan menjadi hal yang penting di sepak bola zaman sekarang. Sepak bola semakin berkembang, teknologi hingga taktik makin bervariasi sehingga. Kalau dia punya IQ parah, buat apa dipanggil timnas yo? Mungkin ya tekniknya dia bagus kali. Gue yakin pasti Sananta, weh jangan begitu nah. Sananta Marcelino udah kelihatan banget. Tidak mungkin lah. Sananta oke Witanegi. Ya, kenapa pemain-pemain yang bagus? Mungkin ada pemain yang tidak bagus itu. Makanya itu jelek. Agar pemain bisa menerima masukan dan arahan pelatih dengan baik. Nah, uniknya kata coach Nova Arianto, dia menemukan ada beberapa pemain timnas yang IQ-nya ternyata di bawah rata-rata. Tidak disebutkan siapa namanya, yang jelas hal itu tentu menjadi kendala bagi staf pelatih timnas Indonesia. Nova Arianto bercerita, dicoret saja. Kita kan tidak kurang pemain, dicoret. Wah Haji siap mengguncang Liga Belgia. Itu dia guys, Wah Haji Ragnar Oratmangun yang kemarin udah dikabarin rumor segala macem lah ya. Akhirnya resmi diumumkan oleh FCV Dender ya, klub Liga 1 Belgia yang baru aja promosi sebagai pemain baru mereka. Ada gile, ini para haters saja udah disuruh diem sama Ragnar Oratmangun ya. Ragnar Oratmangun siap mengobrak-ngabrik Liga 1 Belgia. Kalau dikasih main, harusnya dikasih main lah ya. Ini semoga dia jadi starter nanti nih. Mampus, semua bingung nih pakai bahasa Belanda nih, ya kan? Nama Oratmangun, Ragnar, ya kan? Tapi di sini nationality-nya Netherlands Indonesia. Oke lah ya, harusnya Indonesia aja lebih bagus nih. Ragnar Oratmangun akan dikontrak selama 2 tahun oleh FCV Dender dengan opsi perpanjangan 1 tahun ya, dari 2024 sampai 2026. Dan nah, tidak heran kalau mereka ini sering jadi starter di bawah kepelatihannya Coach STY, karena memang mereka bermain di liga-liga yang bagus juga, liga-liga Eropa. Jadi secara kualitas permainan ya mereka di atas lah dari khususnya pemain-pemain lokal yang bermain di Liga 1 Indonesia. Karena kalau kita berbicara soal kualitas liga, ya memang kualitas liga kita kemarin baru naik 1 peringkat kalau tidak salah. Tapi itu ya tidak menjadi tolak ukur juga bahwa pemain-pemain liga kita itu lebih bagus dari pemain-pemain yang sudah dipanggil untuk jadi orang Indonesia ini, pemain diaspora. Karena memang secara kualitas liga-liga Eropa itu jauh di atas kita. Jadi tidak heran sih kalau seperti Ragnar, Rafael Struijk, Nathan Joaon, mereka itu selalu dipanggil sama Coach STY untuk menjadi starter itu.
Di sini sih dituliskan akan menggunakan nomor punggung 26. Oke, jadi dengan resminya Ragnar Oratmangun bergabung dengan FC Videndum. Ya mungkin sesuai dengan umurnya dia kali ya. Luar biasa. Dua pemain timnas kita yang abroad di Inggris, yaitu Nathan Chuaon sama Elkan Bagot, menjadi starter di laga Carabao Cup ya, di tim mereka masing-masing. Nathan starter sama Swansea lawan Gillingham. Buat yang nggak tahu, Swansea itu di divisi 2 ya, sedangkan Gillingham itu di divisi 4. Sedangkan Elkan itu starter sama Blackpool ngelawan Burton Albion. Ini orang dua nggak main full ya. Elkan main 65 menitan dan dia punya rating oke, bagus malah. Gue sih ngeliat cuplikannya sih, aduh gila. Gue kebayang kalau Elkan sama Jait Ses itu diduetin atau ditrioin sama Rido gitu ya, atau sama Jordi atau sama Hubner. Gak kebayang sih. Tolong ya Sintayong, panggil lagi nih dia Sintayong. Terlepas dari apapun masalah lu sama dia ya, tolong dipanggil lagi nih, kita butuh ini seorang Elkan. Sedangkan Nathan Chuaon ya, dia main di bek kiri semalam. Secara rating ya oke lah, nggak jelek banget ya. Dia juga nggak main full. Kalau jujur ya, menurut gue ya, dari kacamata gue nih sebagai si pandit abal-abal, gue lebih suka ngeliat Nathan tuh di gelandang bertahan ya. Kenapa ya? Kalau di bek kiri tuh kayak gimana gitu. Iya, kayak kurang betul. Nggak? Kayak Nathan tuh tiba-tiba ya, ini gara-gara Sintayong nih, tiba-tiba dia kayak lebih oke di jadi gelandang bertahan dibandingin bek kiri. Kalau di bek kiri tuh kayak dia punya speed yang nggak secepat itu. Kalau dibanding Verdong ya, dibanding Patinama yang beneran bek kiri ya. Tapi mau gimana guys, Swansea ngebeli dia kan untuk jadi bek kiri, bukan jadi gelandang bertahan ya. Beda sama Sintayong nih. Good luck ya buat Nathan ya, semoga dapat menit main banyak. Good luck juga buat Elkan Bagot ya. Bukan buat lu berdua dah, good luck ya. Semoga ada Good luck untuk semua lah. Ya guys, sepertinya Nathan John bakal jadi salah satu pemain timnas Indonesia yang bakal bersinar ke depannya. Gue yakin banget. Lu bisa lihat dia semalam starter dan debut di Swansea senior. Ingat ya, senior. Dan kalian bisa lihat dia masuk line up buat main di Carabao Cup ngelawan Gillingham. Ini klubnya, mantan klubnya Elkan Bagot pas dia di loan ya. Dan gue ngelihat ini tuh gak heran, karena preseason kemarin tuh Nathan banyak dipuji sama netizen Swansea dari sononya ya. Kayak kaget gitu, nih pemain musim lalu, 2 musim lalu tuh nggak kepake, tapi sekarang kok bagus gitu kali ya. Ini gue agak curiga juga, ini jangan-jangan karena Sintayong gebleng dia kali ya di timnas. Karena lo bisa lihat di Harun Kalau sampai gara-gara Sintayong yang gembleng dia, maka yang pengkritik itu seperti Towel, seperti Anjas Asmara, itu ya, mulut mereka tuh di track gitu. dia main gak sampai 10 kali. Dan kalian bisa lihat nih komentar-komentar semalam netizen Swansea yang kayak kaget gitu, nih pemain kok nggak dimainin ya kan di season kemarin. Terus juga ada yang kritik pelatihnya kok nggak mainin di pemain gitu. Ya tapi itu nggak bisa disalahkan ya, karena bisa jadi emang Nathan versi lama, versi lalu tuh belum berkembang sepesat ini ya. Namanya pemain tuh ada prosesnya guys, bisa jadi prosesnya cepat berkembang, bisa jadi enggak gitu, dan stuck itu bisa jadi juga. Dan tak kenapa gue bilang lagi ini gara-gara Sintayong jangan-jangan yang mainin dia, terus dia berproses mungkin dari diri dia sendiri, dari pribadinya Nathan sendiri, dia mau berkembang guys, dia nggak mau stuck di situ-situ aja. Dan ada fans Swansea yang komen, jadi tuh ada fun fact, Nathan Jones tuh main malam tadi itu jumlahnya 4 kali total minute play di last season. Jadi itu gokil banget sih. Ya gue jujur, ini pemain berkembang banget, dan kita sebagai fans timnas jelas seneng lah, karena ya kita punya pemain yang berkembang, gak stuck di situ-situ aja ya, bahkan gak menurun. Dan ini motivasi juga ya untuk pemain-pemain lain untuk berkembang ya. Jadi nggak cuma Nathan doang nih, nanti semoga yang berkembang. Ya, semoga yang tukang ngoceh, tukang itu nanti mereka bisa mengikuti jejaknya Nathan lah. Jangan sampai hanya bisa mengeluh saja. Harus bisa ikut lah pemain-pemain mereka muda-muda ini, seperti Nathan, seperti Ragnar. Mereka tuh bagus itu. Jadi mereka mau berkembang, mau latihan, akhirnya kan jadi terpakai di timnas senior itu nanti. Nathan Chuaon debut bersama Swansea. Akhirnya seorang Nathan Chuaon menunggu setelah sekian lama ya debut official bersama Swansea City pada laga EFL Cup antara Swansea melawan Gillingham. Sampai BBC Sports aja memberitakan ya kalau misalkan ini adalah laga pertama seorang Nathan Chuaon bersama Swansea City di laga resmi. Siapa dari teman-teman semua yang udah lama nunggu dan kaget juga begitu akhirnya dirilis resmi ya kalau Nathan akan bermain melawan Gillingham. Oke, jadi pada laga tadi malam ya, Swansea City berhasil lolos ke babak berikutnya dari EFL Cup setelah mengalahkan Gillingham dengan skor 3-1. Gol dicetak oleh Ronald, Liam Cullen, dan Azim Abdoulaye.
Ya, kalau dari SofaScore, Nathan sih mendapatkan rating 6,8. Tapi nggak apa-apa, nggak peduli. Yang paling penting Nathan mendapatkan menit bermain. Di laga ini, Nathan bermain selama 67 menit sebelum akhirnya digantikan. Oke guys, jadi gimana perasaan ini? Akhirnya Nathan Choon mendapatkan debutnya di laga resmi bersama Swansea City. Semoga sih musim ini bisa dapat waktu bermain yang cukup lah ya buat Nathan. Sebenarnya sih ya bermain di cup aja dulu kayak EFL Cup, FA Cup gitu, nggak apa-apa deh. Yang penting semoga. Yang penting masuk tim dulu, bermain dulu itu kan, supaya ada pengalaman lah gitu, ada menit bermain lah. Sumpah guys, negara Malaysia, negara tetangga kita mulai toxic lagi. Mereka mulai flexing ya, mereka mau naturalisasi Richard Chin sama Sudah naturalisasi banyak-banyak sudah, tidak mungkin dapat Indonesia lagi. Tidak mungkin dapat. Bilang coach, orang Asia kan nggak bisa dikerasin kayak gue, kan orang straight to the point. Kadang gue kritik padahal tujuannya positif, mereka anggapnya negatif. Gue bilang simple, kalau lu mau ikut di level dunia, lu harus siap berapapun umur lu. Iya betul. Itu pemain-pemain muda yang biasa seperti Lamine Yamal itu mereka dikritik biasa-biasa saja, tidak ada yang baper terlalu macam pemain-pemain kita yang kemarin itu baper terlalu, iya tuh. 16 tahun udah main di Ajax. 19 tahun tahun udah tinggal sendiri di Sampdoria. Terus ke Madrid di usia 20 tahun. I mean, kita kalau mau levelnya, kalau kalian semua teriak-teriak kita ingin ikut Piala Dunia. Iya, kalau mau main di Piala Dunia jangan apa mentalnya mental tempe. Iya, harus mental petarung, harus siap dikritik, siap dihujat. Iya toh? Kita harus samakan. Nggak bisa baper, nggak bisa itu. Kita harus rubah mental kita harus rubah visi kita harus rubah segalanya agar kita bisa bersaing dengan level dunia. Dia bilang, coach, orang Asia kan. Iya, intinya jangan baper lah, ya, jangan bawa perasaan. Wah, sumpah ini parah banget. Gak ngerti lagi, Metro TV kembali berulah guys. Kalian lihat nih, bisa-bisanya Metro TV menghina atlet kita dengan sebutan medali giveaway pertama. Gara-gara kegoblokan mereka, netizen pun emosi. Kalian lihat nih, bajingan parah. Akhirnya dihujat, katanya itu sampai tutup kolom komentar itu. Sekelas media nasional yang sudah besar dan umurnya sudah memasuki tua bangka, tapi membuat berita yang tidak menghargai atletnya sama sekali ini. Kalian lihat. Semoga kedepannya TV-TV lain jangan mengikuti hal-hal seperti inilah. Jangan sampai, karena mereka juga di Olimpiade kan mereka berjuang latihan keras. Kalaupun mereka tidak dapat emas ya bersyukurlah mereka masih bisa dapat perunggu ya kan, masih bisa dapat perak ya kan. Jadi ya harus mendukung lah, jangan sampai buat statement-statement yang lucu seperti itu. Menjadi ajang Olimpiade pertama bagi Indonesia untuk mendapatkan medali tanpa. Wih, ini langsung dimuat ini sama si wakil presiden terpilih nih, Gibran Rakabuming ini. Lihat komen dulu nih, apa netizen bilang, waduh di notis wapres enggak tuh Metro TV, mati. Metro TV-nya itu udah tahu kan apa. Sudah klarifikasi sih. Arhan Kakak lebih pilih main di Eropa daripada Indonesia masuk Piala Dunia. Arhan Kakak kembali jadi sorotan di media sosial. Dalam sebuah interview, penyerang timnas U17 itu ditanya oleh Skor Indonesia, main di Liga Eropa atau Indonesia masuk Piala Dunia. Lalu Arhan Kakak memilih main di Liga Eropa. Akibat pilihannya itu, banyak netizen yang mengkritiknya. Dia dianggap lebih mementingkan karirnya sendiri daripada kepentingan orang banyak. Makanya tidak heran kalau kemarin dia dihujat habis-habisan. Arhan Kakak lebih pilih main. Makanya betul tidak heran kalau kemarin dia dihujat, itu betul itu, supaya ya dia tahu diri lah gitu. Dia kan lebih pilih main di Eropa daripada timnas Indonesia bermain di Piala Dunia gitu ya. Jadi mungkin ya lebih mementingkan karirnya dia. Ya tidak salah, tidak sepenuhnya salah sih, tapi kan setidaknya kau kan pemain Indonesia, pemain timnas lah, katakanlah seperti itu. Seharusnya jangan mementingkan ego sendiri lah, egoisnya jangan terlalu tinggi lah. Jangan sampai statement-statementnya itu kembali menjadi bumerang begitu, dirujak sama netizen lagi. Mari kita baca komen dulu. Mungkin dipikir Arhan Kakak main di Eropa biar bagus-bagus performanya, kalau performanya bagus ya bisa bawa Indonesia masuk Piala Dunia. Tidak begitu juga sih, belum tentu dia terpakai di Eropa, iya kan? Karena banyak juga pemain-pemain kita, khususnya pemain lokal yang asli Indonesia, bapak mamanya asli Indonesia, dia bermain di luar negeri pun itu jarang, menit bermainnya itu kurang sekali, jarang diturunkan sama pelatih sana gitu. Jadi tidak apa namanya,
bukan berarti kalau dia bermain di sana langsung dia bermain jadi starter dan langsung gacor di sana. Tidak seperti itu menurut saya. Jadi lebih bagus sebenarnya Indonesia main di Piala Dunia, tapi itulah pilihan dari Arkan Kakak. Emang orang banyak mementingkan karir Arkan Kakak. Ya betul juga, orang mementingkan karir tidak salah, betul. Tidak salah sih sebenarnya. Kalau dapat terjamin karirnya, belum tentu sih menurut saya. Ya walaupun banyak yang menyarankan Arkan Kakak atau pemain-pemain Indonesia bermain di liga luar begitu. Tapi kembali lagi, kalau kita ya tidak sama kayak Marcelino, Nathan João dan yang lain-lain gitu. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri ya saya pikir agak susah juga gitu. Siapa sangka ternyata Fahri Husaini adalah orang pertama yang diminta Sintayong untuk menjadi pendampingnya. Mahfudin Nigara, salah satu wartawan senior, mengungkapkan fakta tersebut. Saat Bung Nigara masih menjadi staf khusus Kemenpora, ia bersama Zainuddin Amali bertemu STY untuk pertama kalinya di Indonesia. Saat itu, sosok pertama yang diinginkan STY untuk menjadi asistennya adalah Fahri Husaini. Tapi kan kabarnya itu ditolak sama Coach Fahri kan, tidak mau jadi asisten pelatihnya Coach STY. Mungkin si Coach Fahri ini berpikir kalau dia itu mungkin levelnya setara lah dengan Coach STY, mungkin seperti itu kali ya. Sedih dengan Fahri, karena Sintayong pertama kali yang disebut Fahri, ketemu Sintayong pertama. Waktu saya jabat tangan saya, Sintayong nanya, Fahri Husaini, nggak mau. Memang agak susah kita kalau kita tidak mau banyak belajar tetapi menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Itu agak susah, betul-betul memang susah. Tapi semoga kedepannya ya sepak bola Indonesia lebih bagus lagi dari hari inilah. Kita semua tentunya berharap seperti itu. Karena kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia berharap Indonesia kan lebih berkembang dari hari ini, bisa masuk Piala Dunia, bisa bermain lebih bagus lagi, bisa menyajikan permainan-permainan yang menghibur kita semua secara permainan bagus. Dan itu menjadi harapan kita semua. Oke teman-teman, jadi dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.